Beberapa isu, wah jangan kirim ke Jepang, ya, anak-anak perempuan kita jangan kirim ke Jepang. Berarti kan mesti harus ada payung hukumnya di daerah berupa pergub lah gitu ya. Iya. Apa yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja kita. Ya. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama Kepala Dinas Nakertrans, Ketenagakerjaan dan ISDM Provinsi Bali, Bapak Saudara Ida Bagus Ngurah Arda. Nah, tentunya pertanyaan dari masyarakat negara, Breleng dan Karangasem salah satu yang menjadi homework bagi saya untuk menanyakan terkait dengan kuari-kuari atau tambang-tambang, karena mereka belum memahami. Ada yang memiliki tambang, ini kemana izinnya. Mari kita dengarkan Kepala Dinas yang memiliki tusi di bidangnya, Bapak Saudara Ida Bagus Ida Bagus Ngurah Arda, ya, Provinsi Bali. Sangat jelas sekarang kita ketemu dengan beliau. Kita dengarkan apa yang menjadi homework dan tanda tanya di otaknya Pak Dewo. Saya sekarang bertanya, Pak Ida Bagus, selamat sore ya. Sore, selamat datang di Dinas. Ya, saya dari jarakpos.com Pak. Ya, karena redaksi ada surat resmi untuk menanyakan permit izin tambang. Karena saya dengar ini, wah kemana arah dengan adanya undang-undang yang baru ini, ya, tentu juklak-juknisnya belum turun. Dan ada juga isu-isunya semuanya ditarik ke pusat. Sejauh mana sih Pak Kadis? Tolong jelaskan sedikit ini, karena publik dia tahu, masyarakat Bali yang memiliki usaha terkait di bidang itu, ya Pak Kadis. Mungkin sudah diketahui selama ini acuan kita terkait dengan pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Baik. Kemudian undang-undang yang paralel tentunya dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Ya. Nah, kemudian undang-undang tersebut dalam pelaksananya diterbitkan undang-undang baru, Undang-Undang 3 tahun 2020. Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba, mineral dan batubara ya. Dan undang-undang itu berlaku sejak 10 Juni tahun 2020. Dan yang mana kewenangannya sebenarnya ditarik ke pusat sejak 10 Juni 2020. Ya, kebetulan di tengah-tengah pandemi COVID-19 berarti ditarik ini ke pusat, Pak Kadis. Terus. Nah, dalam perjalanan berikutnya ini masih hangat, baru seminggu terbitlah Perpres nomor 55 tahun 2022. Apa juknis itu apa? Itu peraturan presiden, masing-masing peraturan presiden tentang pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Ini sudah sempat disosialisasikan secara virtual mungkin 4-3 hari yang lalu ya. Minggu lalu lah seperti itu. 3 hari yang lalu, dan di sana terkesan akan diterbitkan lagi tentang juknisnya dari kementerian. Jadi Perpres ini ada turunnya lagi secara lebih teknis yang mengatur bagaimana masalah pertambangan. Baik. Berarti kan mesti harus ada payung hukumnya di daerah berupa pergub lah gitu ya. Ya, untuk bisa pelaksanaannya undang-undang itu ya. Undang-undang maupun Perpres 55 ini. Ya, dan jangan lupa di Perpres 55 ini ada masa jeda, Pak ya. Ada masa jeda 3 bulan. 3 bulan. Kalau Perpres ini terbitnya 11 April, jadi 3 bulan dari 11 April ya kurang lebih Juli lah, pertengahan Juli seperti itu masa jedanya. Jadi selama masa jeda ini kewenangannya masih kewenangan pusat, Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis, karena pertanyaan ini Pak Kadis sudah jawab. Bagi masyarakat yang memiliki tambang masih harus dilengkapi dengan izin-izinnya yang lengkap. Tentunya sekarang izin itu ditarik ke pusat melalui
OSS. Kira-kira begitu ya jawabannya Bapak ya? Ada perlu tambahan nanti? Sesuai undang-undang. Ya, karena perintah undang-undang kan memang ada Iya. seperti itu. Nah, dengan isunya yang begitu santer, masalah pertambangan, dengan adanya proyek-proyek besar yang di Bali, membangun Bali, ya tentu mesti harus melengkapi itu. Karena ini ada jalan tol, ya, ada pengerukan di Pelindo 3 yang dikerjakan oleh BUMN. Nah, Bapak pernah dengar nggak itu? Iya. Ya, itu pertambangannya itu mungkin dilempar ke mana? Kalau bisa dimanfaatkan, kenapa tidak dimanfaatkan supaya tidak kebuang begitu saja? Mungkin Bapak yang paham supaya kita mempercepat pembangunan di Bali, Pak. Terus yang kedua, Pak, terkait dengan tenaga kerja yang di Dubai, ya, masyarakat Singaraja, namanya kebetulan sama, orang tuanya Pak Kardi sempat menghubungi redaksi, mohon dibantu. Kami sudah menghubungi pihak imigrasi, pihak imigrasi sudah membantu ini. Nah, harapan masyarakat, harapan LSM, harapan NGO, Boma di sebelum berangkat ada pendampingan. Gitu. Kalau umpamanya tujuan kerja itu SDM kita itu benar-benar dilatih dulu. Betul. Ya. Siapa yang berhak mendampingi itu? Kan begitu Pak pertanyaannya. Apakah Trans atau imigrasi? Silakan Pak Kadis coba. Mungkin begini. Pakem yang kalau sesuai dengan ketentuan. Ya. Ini asumsi kita mereka diberangkatkan melalui agen kan seperti itu. Agen yang populer agen, dan di Undang-Undang 1817 tentang pelindungan PNI ini disebut dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, P3MI. Nah, ketika agen ini mendapat orderan dari luar negeri, agen ini minta kepada perwakilan negara kita di luar negeri untuk mengendorse. Jadi P3MI konfirmasi lah sederhananya. Apakah betul Pak Wakil Kementerian di luar negeri di negara tujuan, dia bertanya, kami mendapat order seperti ini, sejauh mana kebenaran, kan seperti itu istilahnya. Dijawablah di endorse, kalau memang benar ya di endorse. Oh ya betul, memang apa yang disampaikan oleh user Anda dari pengguna di luar negeri. Nah, setelah di endorse dari pihak, katakanlah atas tenaga kerjaan atau pejabat lain yang ditunjuk, ya dari P3MI mengajukan permohonan perekrutan ke BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kami mendapat order seperti ini, sudah di-endorse, mohon diberikan surat izin perekrutannya. Nah, setelah turun perekrutan datang dari BP2MI, baru P3MI ini perusahaan ini melakukan seleksi, mengumumkan dulu siapa yang mau bekerja, kemudian diseleksi. Biasanya seleksi ini dilakukan berdua atau sendiri. Berdua dalam artian dari pihak perusahaan pengguna, calon pengguna menyeleksi. Nah, itu seleksi secara online. Termasuk juga dari kalau memang ditugaskan, dipercayakan kepada perusahaan agen, itu ya cukup agen. Gitu. Nah, setelah dinyatakan lulus, maka pihak perusahaan atau agen dalam hal ini mempersiapkan kelengkapan apa yang harus dipenuhi. Apa yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja kita. Antara lain mungkin surat izin dari keluarga, kemudian yang sangat penting yang harus dipenuhi ini adalah sertifikat kompetensi, keahlian daripada calon, yang minimal sertifikat bahasa lah seperti itu. Ya, sebentar. Pemirsa, itulah yang menjadi poin, ternyata sertifikasi calon TKI. Jangan sampai yang tidak bisa berbahasa Inggris terus dikirim karena merasa dekat, akhirnya bermasalah. Tidak punya keahlian. Beliau yang paham, ya, beliau yang menjelaskan ini. Bila mana ada pertanyaan lagi, mohon dikonfirmasi kepada dinas yang terkait, mungkin di daerah, ya, di masing-masing kabupaten kayak negara, Singaraja, silakan datang. Kalau yang dekat di Denpasar, silakan ke Kadis
Naketrans Provinsi. Ya, kembali kepada Pak Kadis, silakan tambahkan ya. Nah, kemudian syarat berikutnya tentunya di sana sudah jelas ada draft perjanjian. Draft perjanjian, kontrak kerja lah ya. Kontrak kerja ya, itu masih draft, dipelajari oleh yang bersangkutan. Di sini bisa didampingi, Pak. Didampingi kalau diperlukan dari dinas juga silahkan. Kami siap mendampingi. Termasuk mentranslate biasanya kan dalam bahasa asing nih, betul ini. Nah itu kalau itu sudah setujui, ada juga kewajiban lainnya adalah mengikutkan yang bersangkutan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sudah lengkap itu baru dari P3MI minta rekomendasi paspor ke dinas kabupaten kota. Kalau sudah lengkap, sudah jelas mau kerja di mana, ini baru minta rekomendasi paspor. Jadi dinas kabupaten kota menerbitkan rekomendasi paspor sebagai dasar untuk mohon paspor di imigrasi. Nah itu tahap-tahapannya. Nah itu sudah hampir 90% lah. 90%. Kalau sudah pegang paspor, kemudian ada nanti urusan administrasi lainnya di BP2MI itu melengkapi. Dan jangan lupa terakhir menjelang berangkat, ketika mau berangkat ya wajib mendaftarkan seperti laporan lah kepada kami secara online di sisnaker.baliprop.go.id. Baik Pak. Nah ini ada cerita Pak, cerita dari negara ini Pak. Ada permasalahan beberapa agen dan beberapa isu, wah jangan kirim ke Jepang ya, anak-anak perempuan kita jangan kirim ke Jepang. Kenapa? Alasannya A, B, C, tidak kembali lagi nikah di sana. Nah ini kan alasan yang tidak masuk akal. Itu tergantung kepada SDM-nya masing-masing lah Pak ya. Nah yang terakhir Pak, apakah tenaga asing di sini mesti harus minta izin di Naketrans Provinsi atau cukup di imigrasi saja? Karena banyak sekali tenaga asing yang kerja di sini, ada yang mungkin ilegal, ya, ada yang legal. Sejauh mana pemantauan dari Kadis Naketrans terkait dengan tenaga asing? Ya, ada banyak yang bisnis, ya, properti, ada lain-lain. Apa pendapat Pak Kadis? Jadi kalau RPTK, di penggunaan tenaga kerja asing. Kalau penggunaan tenaga kerja asing itu di awal itu persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Tenagakerjaan. Jadi si calon pengguna perusahaan yang ada di daerah, yang ada di Indonesia lah gitu, dia mengajukan RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing, dengan mekanisme persyaratan-persyaratan kepada kementerian. Memang dari persyaratan itu kebanyakan dilakukan secara online. Nah ketika sudah terpenuhi persyaratan, maka akan terbit izin daripada kementerian untuk penggunaan tenaga kerja asing itu. Ada nggak level apa, kelas manajer atau kelas kapten atau kelas sopir? Ada nggak? Bisa nggak sopir orang asing? Di sana ditentukan Pak. Ditentukan level-level apa saja, jenis-jenisnya ada kan. Baik. Ditentukan ini dikerjakan, spesifikasinya seperti ini, akan dikerjakan di sini. Tentunya di sana disaring di pemerintah pusat yang awalnya menyaring. Sehingga untuk tahun pertama, jadi tenaga kerja asing ceritanya sudah diterima dan sudah membayar kewajibannya, kalau nggak salah itu $100 per bulan ya. Sehingga $1.200 per tahun. Nah itu masuk ke kas negara. Untuk tahun pertama. Kemudian dia kan ceritanya tinggalnya ditempatkan di satu daerah. Kalau dia dalam satu provinsi, itu untuk tahun keduanya ketika perpanjangannya itu diperpanjang di PTSP di provinsi. Artinya setiap tenaga kerja asing itu membayar setiap bulannya $100 US dollar, sehingga per tahunnya menjadi $1.200 ke pemerintah pusat. Kalau yang tahun pertama itu ke pemerintah pusat, kemudian untuk tahun kedua kalau dia bekerja dalam satu provinsi masuk ke Kasda ketika perpanjangan. Kalau dia masih bekerja di lintas provinsi tetap masuk ke pusat. Nah, kalau perpanjangan itu, dia bekerjanya di kabupaten itu, ya masuk ke Kasda kabupaten.
Baik, karena ini pertanyaan dari Pak Nyoman, banyaknya tenaga asing. Nah itu tenaga kerja dan untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang ada di Bali, yang resmi nih, tadi kita bicara resmi nih. Baik. Itu ada secara online, kita bisa buka di websitenya Kementerian Tenaga Kerja. Nah, hari ini berapa jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Bali? Nah, itu yang sah. Nah, kita tidak lupa bahwa kan banyak tamu ada yang holiday, tetapi tahu-tahu dia bekerja secara tidak resmi. Nah, itu bukan kewenangan kami untuk mengawasi. Baik Pak Kadis, terima kasih Pak Kadis. Karena ini kayaknya terang apa yang diinginkan oleh masyarakat yang menanyakan itu. Saya kira demikian ya. Saya sudah bertatap muka dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ISDM Provinsi Bali, Bapak Ide Bagus Murah Harta. Selamat sore jarak pos.com. Ya.